Ada sebuah lembaga survei teman-teman, yaitu Litbang Kompas, yang menyatakan bahwa elektabilitas dari Ganjar Pranowo itu terendah, bahkan lebih rendah daripada elektabilitas dari Anies Baswedan. Namanya juga survei, ya. Hal inilah yang membuat relawan-relawan Ganjar makin bersemangat teman-teman ya. Dan mereka mengatakan bahwa kita tidak tergantung pada survei. Ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo ini tidak akan sampai ke 2 putaran. Ya, akan kalah sama Anies Baswedan dan juga Prabowo. Kalau 2 putaran, ya kecil kemungkinan Mas Ganjar masuk putaran 2. Kecil kemungkinan katanya. Pak, ini udah tahun 2023 itu loh mau habis. Sudah mau 2024, masih aja kampanye dengan cara seperti itu. Masyarakat sudah cerdas gitu loh, membuat opini publik seolah-olah Pak Ganjar nggak bakal menang. Seolah-olah track record Pak Ganjar menurun, hasil survei menurun drastis. Pak, nggak semua masyarakat itu percaya dengan survei, Pak. Memang ada survei yang kredibel, tetapi ada juga yang nggak kredibel, yang bisa dibayar. Ada juga survei yang kredibel, tetapi sebelum melakukan survei itu masyarakatnya bisa dikondisikan oleh paslon tertentu. Jadi seolah-olah paslon A unggul telak seperti itu. Masyarakat sudah cerdas gitu loh. Kita ambil pelajaran aja tahun 2014. Ada sekitar 15 kalau nggak 16 lembaga survei yang memenangkan Pak Prabowo. Tapi hasilnya zong, Pak Prabowo kalah. 2019 juga seperti itu. Banyak lembaga survei yang memenangkan Pak Prabowo, tapi kenyataannya kalah zong. Pak Jokowi unggul. Bahkan lumayan tinggi unggulnya. Ini juga sama seperti itu loh. Setiap TPN tuh punya survei internal dan hasilnya itu memang malah Pak Ganjar yang sekarang itu surveinya tinggi gitu. Kok mau membuat opini publik Pak Ganjar nggak bakal menang, surveinya turun drastis. Pak, masyarakat sudah cerdas, siap-siap saja menerima kekalahan seperti 2014 dan 2019. Oke, Pak Prabowo capres abadi. Capres abadi. Gimana menurut Pak Ndul tentang hasil survei Litbang Kompas kemarin, Pak? Ini adalah sebuah anomali, Mas, yang too bad to be true. Sedih pastinya, Mas, karena tidak sesuai dengan harapan. Tapi ketika saya sadar bahwa objek survei ini adalah manusia, dan manusia itu cenderung berubah-ubah pola pikirnya, mindsetnya, emosionalnya, kesadaran kognitifnya, seiring dengan datangnya informasi yang baru, seiring dengan waktu. Bahkan keputusan itu kadang dibuat hanya berdasarkan mood. So, masih ada harapan. Yang penting kita tetap berjuang menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk cerdas berpolitik. Remember, survey is not final result. Anything can be changed. We still have time. Halo Pak Ganjar, aku kerjaanku warung sego. Tapi Pak Ganjar percaya karo aku Pak Ganjar. Ojo mbok percaya karo kae. Lembaga survei aku ya survei Pak Ganjar. Aku warung sego. Kurang luwih eneng 100-an wong eneng. Sing mampir tak tekoki njajal, aku njajal dhewe ora meksa wong, ora aku tekok. Sopir pokoke sing dayah nang warungku tak tekok iki. Jadi dia nyoba sini survei apa? sendiri Ternyata. Hahaha. Mantap Pak Ganjar. Pokoke selalu sing jering ngene iki. Dan 100 wong kaya lebih. Sing bakul lemari kok Bogor mampir warungku nginep aku. Kuwi eneng wong 7. Kuwi sing ndukung Prabowo gor sitok, Anies ora eneng, liyane Ganjar. Sopir wingi yo ngono. Ane sopir truk-truk kuwi muat pupuk. Ane mobil rolas. Kuwi sinang Prabowo siji, sing lene Ganjar. Wis to. Tenang Pak Ganjar, wis to. Hakul yakin kin nek kabeh kuwi rakyat ki sing ora seneng survei-surveian ki nyata suara rakyat. Subtitle di bawah. Mobil tak tekoki bengi iki mau ya ngono. Ngene. Wis to, ngene. Ora liyo ngene Pak Ganjar. Tenang Pak Ganjar, wis to. Rakyat bersamamu. Awake dhewe iki milih presiden karo wakil presiden, ora milih partai. Apapun partainya, presidennya ya Ganjar Mahfud. Surveinya mbok dijelokne ngisor dhewe to. Ganjar Mahfud presidene karo wakile. Wis ora pengaruh lah.
Wis ora pengaruh. Ganjar Mahfud wis to. Lho saiki militan saya kebak, saya penuh. Bahkan donatur yang datang ke saya membantu APK, membantu konsumsi dan lain-lain. Luar biasa, semakin banyak inilah militan-militan antusias senenge ning Ganjar Mahfud. Presiden, Wakil Presiden Ganjar Mahfud pilihan rakyat. Salam demokrasi, salam 3 jari. Pak Ganjar ingin jadikan lapas Nusa Kambangan penjara khusus para koruptor. Ini nih, calon pemimpin yang jelas tegas sih. Gak banyak bertele-tele buat meringkus koruptor. Pak Ganjar tuh ingin Nusa Kambangan sebuah lapas terpencil dan super mengerikan di Cilacap dan perbatasan langsung dengan Samudra Hindia sebagai penjara koruptor. Ini saya setuju banget sama Bapak ya, karena koruptor itu adalah penjahat kelas kakap yang pantas banget mendapatkan hukuman setimpal. Juga bisa jadi bukti ya kalau Pak Ganjar itu ingin jika hukum di Indonesia itu adil, nggak tumpul ke atas dan nggak tajam ke bawah. Mengingat juga banyak saat ini tuh ya lapas koruptor yang mewah, udah kayak hotel lah pokoknya tuh dalam penjara itu. Nah, jadi ingat siapa yang sampai bisa nonton tenis itu? Gayus Tambunan. Pokoknya nah, saat ini aku gaspol lah untuk Pak Ganjar. Jadi kalau saya meyakini bahwa Mas Ganjar lah pilihan terbaik dari yang ada, ya berdasarkan hal-hal yang saya memang lihat gitu. Kan saya kebetulan pernah memimpin NTB 10 tahun. Jadi saya orang yang tidak mudah tersilaukan gitu loh oleh jargon-jargon. Ya mohon maaf, dulu waktu saya memimpin NTB itu menjadi provinsi terbaik seluruh Indonesia untuk mencapai MDGs, Millennium Development Goals. Kita dapat penghargaan dari Bappenas. Saya diundang ke PBB. Jadi saya melihat kinerja dari para pemimpin daerah juga benar-benar saya cermati gitu. Kalau kita bicara tentang konsep Indonesia ke depan, mengurangi kesenjangan, memperkuat persatuan dengan asas bagaimana supaya kesenjangan pendapatan itu bisa dikurangi, menciptakan keadilan sosial dalam perekonomi, ya mana yang kinerjanya lebih mendekati itu gitu. Karena ada statistiknya semua. Ketika saya memilih untuk mendukung Mas Ganjar itu karena saya melihat ada rekam jejak. Saya terbiasa melihat statistik. Saya terbiasa melihat data-data. Lalu saya cek lah gitu. Statistiknya gimana sih Jawa Tengah? Apakah di rasionya itu bisa dikendalikan? Rasio kan melambangkan tingkat ketimpangan. Nah, ternyata Jawa Tengah berhasil dengan kompleksitas masalah yang luar biasa. Salah satu provinsi yang paling banyak penduduknya. Tapi overall, Jawa Tengah itu bisa dikendalikan oleh Mas Ganjar dari sisi ketimpangan. Tidak pernah di atas rata-rata nasional. Tidak pernah sampai 0,4. Tak pernah. Jadi selalu bisa bahkan ditekan. Pemimpin itu dinilai bukan dari apa yang dia warisi, tapi apa yang dia wariskan. Jadi apa yang dia warisi itu adalah yang dia terima dari yang sebelumnya. Anda menilai seorang pemimpin sejak dia mulai menerima amanah. Improvement apa yang bisa dia lakukan? Dari tingkat ini kemudian ke sekarang berapa banyak kemiskinan? Ternyata Jawa Tengah juga jauh lebih bagus. Ternyata kinerja sosial ekonomi Mas Ganjar di Jawa Tengah adalah yang bagi saya yang terbaik dari pilihan umat. Karena saya pernah berada di kubu Prabowo. Udahlah Prabowo nggak usah kita bahas lagi, sudah masa lalu. Mohon maaf, kita semua tahu bagaimana Prabowo. Nah, sekarang ada Anies. Ada Anies Baswedan. Saya pernah di kubunya Anies. Saya tahu bagaimana Anies. Terlalu banyak berjanji, terlalu banyak berucap. Bahkan ketika dia ingin mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, dia menjanjikan sesuatu kepada rakyat Jakarta. Dengan janjinya itulah makanya dia dipilih. Tetapi ketika dia terpilih, apakah dia merealisasikan janjinya? Tidak. Berarti dia berbohong. DP 0%. Seorang pemimpin berbohong, apa yang mau kita pilih? Oke, Oce. Saya kasih tahu, ada 3 saja, nggak usah banyak lah ya janjinya Anies ketika di Pilkada DKI dulu ya, nggak usah. Saya kasih 3 saja. Yang pertama, pada saat itu Pilkada DKI 2016-2017 dilakukan pencarian data, di mana hampir 50% warga DKI tidak punya rumah, alias ngontrak. Maka pada saat itu dibuatkanlah program kepemilikan rumah tanpa DP alias DP 0%. Ya, siapa rakyat yang nggak mau? Saya pun ikut berkampanye. Bapak Ibu, di mana di sini yang belum punya rumah? Oh saya. Oke, silahkan isi formnya. Daftar, silahkan fotokopi KTP-nya. Karena Pak Anies Sandi akan mendirikan rumah tanpa DP. Apa yang terjadi? Ternyata bukan untuk warga yang tidak mampu.
malah diusahakan rumah, tetapi buat mereka yang punya penghasilan di atas 4 sampai 7 juta. Artinya kan bohong. Nah, dari janji 200 rumah pun tidak terrealisasi, cuma 8.000 akhirnya turun jadi 2.000. Dan itu pun dipaksakan, hanya sekedar memantaskan seolah janjinya ditunaikan. Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu kita berhitung, warga DKI banyak pengangguran. Maka pada saat itu Anies berkampanye. Bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya belum bekerja, maka kesempatan Anies Sandi akan menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan. Boro-boro menciptakan lapangan pekerjaan malah menambah pengangguran, menambah kemiskinan. Padahal anggaran APBD DKI besar, 80 triliun. 80 triliun. Nah, yang ketiga janjinya, karena pada saat itu dihitung di DKI, pemilih perempuan alias ibu-ibu lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Maka berjanjilah dalam kampanyenya kepada ibu-ibu yang ingin punya usaha, maka Anies Sandi akan memberikan bantuan modal usaha kepada ibu-ibu. Ibu-ibu bondong-bondong isi form formulir mendukung Anies. Saya lillah demi Allah nggak berbohong. Ada bukti nyatanya, isi form, ini formnya. Saya kasih tunjuk sama Anda. Ada datanya. Ini saya kasih tunjuk ya. Inilah formnya tuh. Nah seperti ini. Ini formnya. Nih, ini fotokopi KTP. By name, by nick, by address. Dan semua tercatat di database PKS. Saya menyerahkan. Total yang saya pribadi menyerahkan Kombas DKI itu sebanyak 30.000. Wow, 30.000. Nah, ketika itu tidak ditepati janjinya, apakah iya kita mau memilih pemimpin seperti itu? Ingat, di dalam agama kita, ya, di dalam agama Islam, ada 4 kriteria kita memilih pemimpin yang saya pahami. Ya, yang pertama itu harus jujur. Yang namanya sidik. Jujur. Sidik, amanah, fatonah. Silahkan Dunsana melihat apakah Anies jujur ketika dia pada saat awal berkampanye menjanjikan kepada rakyat tetapi tidak dia tepatin. Yang kedua, harus amanah. Apakah Anies amanah ketika dia sudah diberikan pilihan, sudah dipilih tapi tidak melaksanakan janjinya. Yang ketiga itu fatonah. Ya, dia bisa menciptakan solusi dari semua persoalan, bukan bermain kata-kata. Dan yang keempat itu tablik. Mampu menyampaikan apa yang akan dilakukan, mampu melakukan negosiasi, bukan sekedar hanya bertentangan. Sekedar kita berbeda langsung itu menyatakan kita berani, bukan. Jadi menurut saya, coba lihat debat kemarin itu, jelas terlihat bagaimana Pak Ganjar mengetahui apa yang menjadi persoalan di Republik ini. Apa persoalannya? Korupsi. Yang kedua apa? Belum menyatunya, belum terintegrasinya antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Nah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan melakukan terobosan. Dan keberadaan Pak Mahfud bukan sebagai ban serap, bukan sebagai pelengkap, tapi mereka sebagai tim. Coba Anda lihat, dari 3 pasangan calon, siapa yang selalu menyebutkan wakilnya? Pak Ganjar kan? Artinya dari sini kita melihat bagaimana Pak Ganjar Mahfud ini adalah duit tunggal. Satu tetapi dua dalam satu, tunggal. Bekerja sama, membagi tugas. Bahkan satset Pak Ganjar melakukan gerakan-gerakan pembangunan, program, melaksanakan realisasi janji kampanye, kemudian Pak Mahfud penegakan keadilan, bagaimana membela rakyat kecil. Sekali lagi, hanya ini yang bisa Ambo sampaikan kepada saudaraku di ranah Minang atau dimanapun berada yang mendengarkan video saya ini. Saya tidak bohong. Saya katakan saya ini mantan daripada pendukungnya Anies Baswedan, ya. Nah, jadi posisinya adalah benar adanya. Jadi bukan saya bukan mengada-ada, tapi memang fakta. Dan ini adalah SK saya. SK. Nah, ditandatangani Ustadz Khairuddin. Waktu itu beliau sebagai ketua tim teritori. Di bawahnya Mardhani Alisera sebagai ketua tim pemenang. Ini nama saya. Oh, ketua. Oke. Pernah menjadi yang tim pemenangan dari Anies Baswedan beliaunya ini. Jadi artinya apa yang saya sampaikan adalah sebuah fakta dan kebenaran, bukan kebohongan, bukan. Saya tidak ingin Dunsana yang ada di kampung halaman salah memilih. Karena untuk membawa Indonesia ke depan kita butuh pemimpin yang benar-benar bersih, butuh pemimpin yang benar-benar berani, kita butuh pemimpin yang benar-benar tidak memiliki kepentingan dan persoalan masa lalu. Ingat, Anies dan Caimin punya persoalan masa lalu, punya persoalan gesekan dengan pemerintahan yang ada saat ini. Pak Prabowo juga hampir sama, apalagi beliau adalah hasil daripada produk Orde Baru, wakilnya hasil daripada
pelanggaran konstitusi. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud clear, tidak ada punya persoalan. Bersih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat. Semua saya kembalikan kepada Dunsana. Nenek mama, tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, ibu-ibu, bapak-bapak, nah abang-abang Ambo, nah adik-adik Ambo, baik nan ada di ranah Minang maupun di berada. Hanya ini nan Ambo bisa sampaikan bentuk daripada perhatian. Ya, jadi Ambo bukan ingin mendiskredit, tidak. Ambo menyampaikan apa adanya berdasarkan fakta dan bukti-bukti di lapangan. Demikian dari Ambo. Terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, kalian sudah nonton debat pertama Capres 2024 kan? Karena memang acara ini sedang trending topik dan ngehit di mana-mana, dan pastinya semua orang juga nunggu-nunggu. Makanya aku juga nggak mau ketinggalan. Dan setelah aku nonton debat pertama Capres 2024 semalam, aku sangat tertarik dengan salah satu statement dari paslon nomor urut 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Ini cuplikan videonya. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? Padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Internet gratis. Di video ini beliau berjanji akan memberikan internet gratis dari Sabang sampai Merauke, terutama untuk para pelajar ketika nanti beliau menjabat. Nah, kenapa aku sangat tertarik? Karena menurut aku internet adalah salah satu kebutuhan pokok bagi kita semua, terutama bagi para pelajar. Karena internet sangat dibutuhkan bagi dunia pendidikan saat ini. Dan dengan adanya internet, pelajar bisa mengakses informasi lebih cepat dan mudah. Jadi makanya aku sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Semoga ketika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, hal ini bisa terjadi. Internet gratis dari Sabang sampai Merauke. Miangas sampai Pulau Rote. Ya, survei adalah survei. Namanya juga survei. Ya. Orang-orangnya berapa gelintir orang, 2.000, 3.000 begitu, dan itu bisa dikondisikan juga. Yang membuat saya heran, sebesar Litbang Kompas pun mengatakan Ganjar itu di bawah Anies. Kompas loh bro, biasanya Kompas itu saya sangat terpercaya, tapi mengatakan bahwa di atas ada Prabowo, kemudian Anies, kemudian Ganjar. Ini kan cukup membagongkan kan. Sementara di kenyataannya, artinya kalau saya tanya-tanya begitu di masyarakat gitu, sangat jauh-jauh berbeda, sangat jauh berbeda dengan survei-survei tersebut. Ya namanya juga survei teman-teman. Nah itulah yang harus menjadikan sebuah motivasi bagi tim pendukung relawan Ganjar Pranowo itu lebih giat lagi begitu. Nggak masalah, silakan. Survei itu tidak menentukan apapun. Bahkan ketika Jokowi menjadi presiden pada saat itu melawan Pak Prabowo, survei itu kalah teman-teman. Namun pada akhirnya kemenangan di pihak siapa? Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo mengambil momentum hari ini ke Pak Jokowi untuk meraih suara dari Pak Jokowi. Itulah politik. Ya. Kita tahu di masyarakat itu akan jauh berbeda dengan survei-survei tersebut, teman-teman. Namanya juga survei. Bisa saja dikondisikan. Bisa saja condong ke salah satu capres, bisa saja. Bisa juga diduga dibayar. Ya gitu. Tapi apapun itu teman-teman, ini bukan menjadi sebuah alasan. Katanya, oh ini untuk menghindari, untuk beralasan. Kalau surveinya kalah, alasannya seperti itu. Enggak. Ini harus menjadi pelejut semangat dari tim, relawan, pemenangan dari Ganjar Pranowo. Karena saya lihat teman-teman, saya tidak melihat partai apapun, tapi saya melihat sosok. Saya pikir hanya Ganjar Pranowo yang saat ini, kalau dibilang orang banyak titik-titik hitamnya, artinya titik-titik hitam tersebut saya analogikan sebuah kotoran.
Hanya Pak Ganjar Pranowo yang mempunyai kotoran lebih sedikit atau titik-titik hitamnya lebih sedikit. Ya. Bukan berarti Ganjar Pranowo lebih bagus, enggak. Setiap orang ada minus, ada plusnya. Saya katakan tadi bahwa Ganjar Pranowo mempunyai titik-titik hitam atau kotoran-kotoran lebih sedikit dari dua pasangan capres yang lain. Jadi tetap semangat teman-teman, jangan pernah kendor. Ya apapun hasilnya, kita lihat di realita di masyarakat. Ya kita lihat masyarakat juga, setiap saya tanya, kalau saya katakan 10 orang, maka yang bilang Ganjar itu 6 orang, yang 4 orang dibagi Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Jawabannya itu sudah sering saya lakukan juga. Tidak hanya di tempat saya, tapi di tempat lain ketika saya berbicara dengan orang lain. Saya tanyakan pilihannya siapa Bapak, Ibu. Di pasar Bapak, Ibu. Maka jawabannya akan berbeda dengan lembaga survei yang hari ini cukup mencengangkan itu teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.